Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Fuadi dari kelas A25, nomor induk mahasiswa 2281131 Di sini saya akan mempresentasikan melalui video di mana untuk memenuhi tugas literasi digital kitab kuning. Untuk video kali ini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimanakah sejarahnya, serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut. Jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Kemudian bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia. Kemudian ada sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab? Dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Langsung ke pembahasan, apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimanakah sejarahnya, serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut. Nah, literasi digital kitab kuning adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi digital dari sumber-sumber klasik Islam yang dikenal sebagai kitab kuning. Kitab kuning merujuk kepada teks-teks klasik Islam yang umumnya ditulis dalam bahasa Arab atau Jawa, yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Bagaimana sejarahnya? Sejarah literasi digital kitab kuning. Nah, periode awal atau sebelum era digital, penggunaan manuskrip dan buku cetak. Penggunaan manuskrip dan buku cetak pada masa awal kitab-kitab kuning disalin tangan oleh para ulama dan santri. Kemudian dengan ditemukannya mesin cetak, kitab-kitab ini mulai dicetak dalam jumlah yang lebih besar dan tersebar luas ke berbagai pesantren di Indonesia. Langsung masuk ke era digital awal, yaitu pada tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Digitalisasi teks. Nah, di dalam kitab kuning itu di tahun 1990-an, seiring dengan perkembangan teknologi informasi muncul upaya untuk mendigitalkan kitab-kitab kuning. Hal ini diawali dengan pengetahuan ulang teks-teks kitab menggunakan komputer. Nah, di sini kemudian kitab kuning itu diketik. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pada era digital ini. Lanjut, kemudian di era internet dan web 2.0 atau tahun 2000-an sampai 2010-an. Penyebaran melalui internet dan e-books. Nah, di tahun 2000-an sampai 2010-an ini terdapat penyebaran melalui internet. Dengan berkembangnya internet, kitab-kitab kuning mulai diunggah ke website-website keagamaan dan forum diskusi online.
Nah, ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat umum dan santri di berbagai penjuru dunia. Kemudian ditemukannya e-books. Format e-books mulai banyak digunakan untuk menyebarkan kitab kuning. Banyak situs menyediakan unduhan gratis kitab-kitab ini dalam format digital yang mudah diakses dan dibaca. Nah, pada era digital atau era internet dan web 2.0 ini kemudian digital kitab kuning itu menyebar dengan sangat mudah melalui internet. Kemudian pada era aplikasi dan media sosial, yaitu pada tahun 2010-an sampai sekarang ini. Nah, kitab kuning itu dapat diakses melalui aplikasi media sosial dan juga video. Nah, seiring dengan perkembangan smartphone, banyak aplikasi mobile dikembangkan khusus untuk mengakses kitab kuning. Aplikasi ini tidak hanya menyimpan teks kitab, tetapi juga sering dilengkapi dengan fitur pencarian, terjemahan, bahkan sampai tafsir. Nah, kemudian ada media sosial dan juga video. Nah, seperti platform YouTube, Facebook, Instagram, dan akhir-akhir ini juga ada TikTok, digunakan oleh para ulama dan santri untuk mengajarkan isi kitab kuning. Video ceramah dan pengajian kali menyertakan pembahasan langsung dari teks kitab kuning. Nah, jadi perkembangannya itu sangat cepat sekali seiring dengan adanya era digital ini. Nah, kemudian daripada itu, kitab kuning itu semakin juga mudah diakses melalui literasi digital. Nah, untuk itu ada juga tujuannya. Masuk ke tujuan sekarang. Nah, sekarang apa tujuannya? Nah, tujuannya yang pertama itu mempermudah akses ke teks-teks klasik Islam melalui platform digital. Kemudian menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Nah, dengan adanya digitalisasi seperti ada animasi, itu akan menciptakan yang lebih menarik untuk para pendengar maupun pembacanya. Kemudian dapat meningkatkan keterampilan dan penggunaan digital. Nah, meningkatkan keterampilan dalam penggunaan digital ini, seseorang itu apabila mengakses dengan era digital, secara otomatis pastinya akan mempelajari digitalisasi. Nah, sehingga akan meningkatkan keterampilan bagi penggunanya. Kemudian ada juga tujuannya memungkinkan penyebaran ilmu agama Islam secara lebih luas dan cepat. Nah, dengan adanya digital, internet, itu akan menciptakan kitab kuning itu akan lebih cepat dan luas untuk penyebarannya. Dalam hitungan detik, sekian detik, itu langsung menyebar ke berbagai penjuru dunia. Kemudian dapat mendorong inovasi dalam metode pembelajaran melalui integrasi teknologi digital. Kemudian, jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Nah, di sini pembahasan pertama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, atau biasa sering kita pahami dengan barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hal ini sangat menekankan pada introspeksi dan pemahaman diri sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Proses yang melibatkan pengenalan diri sendiri atau introspeksi tadi, bahwa dengan cara merenungi kelemahan dan kekuatan kita,
serta memahami bahwa semua itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Pada akhirnya, seorang hamba akan merasakan kedekatan yang mendalam dengan Tuhan dan juga memahami hakikat ketuhanan dalam dirinya. Lanjut ke apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Apa sih yang harus dikenali itu? Nah, yang pertama itu harus memahami fitrah dulu, atau sifat dasar dari manusia yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk kecenderungan untuk mencari kebenaran dan juga kebaikan. Kemudian mengakui keterbatasan manusiawi seperti kebodohan, kelemahan fisik, dan kesalahan. Jadi kita itu harus mengakui bahwasanya di dunia tidak ada makhluk Allah yang paling sempurna. Nah, manusia diciptakan oleh Allah itu memang makhluk yang paling sempurna. Akan tetapi tidak ada makhluk Allah yang paling sempurna. Hanya Allah lah yang sempurna. Kemudian dapat merenungkan niat di balik tindakan kita. Apakah sesuai dengan ajaran Tuhan ataupun tidak. Kemudian dapat menilai akhlak dan perilaku sehari-hari. Apakah sesuai dengan ajaran Tuhan dan mencerminkan nilai-nilai Islam. Kita harus merenungkan dan juga harus menilai terhadap diri sendiri. Itu untuk mengenali diri sendiri itu seperti itu. Kemudian ada mengenali dan mensyukuri nikmat dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi untuk yang harus dikenali di dalam diri manusia itu juga termasuk mensyukuri nikmat dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita diberikan nafas, kita diberikan kedipan mata, itu harus kita syukuri. Nah, itulah bahwasanya makhluk Allah itu tidak ada yang sempurna. Coba kalau misalkan di dunia ini manusia itu tidak bisa kedip lah, itu rasanya itu terus bagaimana? Terus kemudian Allah itu juga Maha Pemurah. Kita diberikan angin secara gratis. Nah, apabila ada orang yang sulit bernafas, itu akan memerlukan biaya yang sangat banyak. Mungkin di dalam satu hari itu membutuhkan satu tabung oksigen. Satu tabung oksigen itu bisa 500 sampai beberapa juta. Nah, saking murahnya Allah, saking kayanya Allah, itu kita diberikan kemurahan tanpa perlu untuk membayar. Nah, itulah yang harus dikenali di dalam diri manusia. Kemudian, bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia. Perjalanan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk peradaban manusia. Iman atau kepercayaan, merupakan landasan keyakinan yang mendasari setiap aspek kehidupan seorang muslim. Iman meliputi aspek hati, lidah, dan perbuatan yang berarti keyakinan yang diyakini di dalam hati, diungkapkan dengan ucapan, dan diwujudkan dalam tindakan nyata yang sesuai dengan ajaran agama. Itulah namanya iman atau percaya. Kemudian Islam, masuk ke Islam, Islam itu merupakan struktur yang mengajarkan kepatuhan dan taat kepada perintah Allah serta menjauhi larangannya. Kemudian masuk ke ihsan selanjutnya, yaitu tentang kebaikan, merupakan hasil akhir dari proses mengajarkan untuk berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan kesadaran dan keikhlasan. Lanjut, sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, sholat yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar itu tidaklah mudah, karena yang kriteria yang termasuk yang mendapatkan
dapat mencegah manusia itu melakukan perbuatan yang buruk itu harus ada kriterianya. Yang pertama itu sholat yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa tujuan lain. Jadi di dalam sholat itu harus ikhlas, bahwa kita itu tidak ada rasa unsur paksaan. Kemudian ada tujuan yang lain, misalnya ingin dipuji atau ria, itu tidak. Jadi di dalam hati memang sungguh-sungguh ikhlas menjalankan sholat. Kemudian sholat yang dilakukan dengan takwa dan rasa takut kepada Allah. Jadi dengan landasan takwa dan takut kepada Allah itu akan menjadikan manusia itu lebih menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat pun harus dilandasi dengan rasa takwa dan rasa takut. Kemudian selanjutnya sholat yang dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah senantiasa memperhatikan setiap perbuatan. Dengan adanya keyakinan bahwa Allah itu selalu memperhatikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, itu akan menjadikan dan menimbulkan rasa bahwa sholat kita, kemudian perbuatan kita itu memang sungguh-sungguh diawasi, dan kita juga pun akan lebih berhati-hati melakukan sesuatu. Kemudian sholat yang dilakukan dengan fokus pada Allah atau khusyuk ya. Jadi intinya di dalam sholat yang khusyuk itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab? Dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Nah, sekarang pengertian dari akhlak dan adab. Akhlak itu memiliki arti, sifat atau karakter dalam diri manusia atau seseorang. Namun, jika diartikan secara luas, akhlak itu adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk berbuat baik. Akhlak berkaitan dengan dorongan hati seseorang sehingga menjadi cerminan diri dari jiwa atau lubuk hati seseorang. Jadi akhlak itu merupakan sifat atau karakter yang ada di dalam diri manusia. Karena ada dorongan suatu keinginan secara sadar untuk berbuat baik, itu namanya akhlak. Kemudian adab. Adab itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti akhlak. Akhlak itu secara istilah adalah adab. Secara istilah, adab itu adalah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Nah, adab dalam Islam mencerminkan baik buruknya seseorang, mulia atau hinanya seseorang, terhormat atau tercelanya seseorang. Nah, jadi adab itu ya maksudnya itu adalah kesopanan atau tindak tanduknya seseorang. Itu namanya adab. Baik yang terpuji maupun tercela itu namanya adab. Kemudian, bukankah Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah SWT yang pertama kali adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena pada masa itu akhlak manusia itu memang sangat rendah sekali. Terutama akhlak ketika menghormati kepada perempuan dan juga bayi perempuan. Sehingga pada zaman dahulu itu bisa disebut atau dikatakan dengan zaman jahiliyah atau kebodohan. Maksudnya kebodohan itu adalah bodoh di dalam mana yang benar atau yang salah di situ.
Nah, sehingga Rasulullah itu diutus pertama kali untuk menyempurnakan akhlak. Dulu itu memang eh, ketika ada seorang wanita melahirkan bayi perempuan, itu sama suaminya atau orang itu dikubur secara hidup-hidup. Itu menunjukkan bahwa akhlak di zamannya Rasulullah itu memang sangat memprihatinkan. Kemudian penjelasan Rasulullah tentang perbedaan antara akhlak dan adab. Nah, adab adalah suatu sifat yang lahir dari akhlak. Akhlak adalah watak dari manusia, sedangkan adab adalah ekspresi atau eh, yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan eh, dari wataknya manusia tersebut. Nah, sehingga akhlak mencakup segala tindakan baik dan buruk, sedangkan adab hanya dikonotasikan pada perbuatan baik saja. Untuk ruang lingkup akhlak, nah, di sini ada ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak pribadi. Akhlak pribadi itu mencakup sifat-sifat yang dimiliki seseorang, seperti kesadaran diri, kesadaran akan fitrah, dan juga kesadaran akan kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian akhlak berkeluarga mencakup kewajiban orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan hubungan antara saudara laki-laki dan juga perempuan. Kemudian akhlak bermasyarakat mencakup hubungan antara individu dengan masyarakat, seperti kesadaran akan kepentingan masyarakat dan kesadaran akan kepentingan terhadap diri sendiri. Kemudian akhlak bernegara itu mencakup kewajiban individu terhadap negara dan kesadaran akan kepentingan negara. Kemudian akhlak beragama, yaitu kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti tutur kata dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ruang lingkup adab. Adab adalah kegiatan yang mengatur hubungan seseorang dengan khaliknya, kelengkapan uluhiyah dan rububiyah, seperti keyakinan terhadap Allah, malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan juga ketetapan qadar baik buruk dari Allah. Nah, itu. Kemudian adab adalah kegiatan seseorang dalam mengatur kedisiplinan terhadap dirinya, orang lain, dan mengatur kegiatan sehari-hari. Adab juga mengatur kehidupan sesama manusia yang menyangkut kehidupannya. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai mata kuliah literasi digital kitab kuning ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.